Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan gelombang yang kedua untuk hari ini. Sebab ketika saya membaca firman Tuhan hari ini, khusus malam ini Tuhan berbicara kepada saya untuk topik yang lain yang harus saya sampaikan. Sebab roh saya begitu bergairah ketika saya membaca firman Tuhan hari-hari ini. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, Sadar Coy. Nah, sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan kepada kita malam hari ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk menyanyikan satu pujian. Pujian ini pujian yang lama tapi jarang kita dengar dan kita nyanyikan. Saya berdoa biar pujian ini akan menyentuh hati kita untuk terus menjadikan Tuhan andalan kehidupan kita. Haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Sadar coy. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kata di situ yang menarik yang menjadi fokus saya, yaitu bijaksana. Ajarlah, ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, sampai kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara-saudara, definisi bijaksana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah selalu menggunakan akal budi atau pengalaman atau pengetahuan. Atau definisi yang lain, bijaksana itu arif atau tajam pikirannya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, saudara-saudara, apa maksud bijaksana dalam teks firman ini? Nah, saudara-saudara, saya menemukan ada dua kebenaran yang saya rindu membagikan kepada saudara-saudara dan kita semua, agar supaya firman ini akan mengarahkan kita untuk kita makin sungguh-sungguh menyadari hidup kita. Itu sebabnya saya memberi judul firman Tuhan hari ini, malam ini, Sadar Coy. Kebenaran pertama, saudara-saudara, untuk supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh, hingga sampai kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, hati yang bijaksana yang seperti apa yang Tuhan ingin ada di dalam hidup kita? Yang pertama, saudara-saudara, orang yang bijaksana
yang hatinya bijaksana adalah orang yang sadar bahwa hidupnya singkat. Kita sadar bahwa hidup ini singkat, saudara-saudara. Kalau saudara dan saya kita sadar bahwa hidup kita singkat, maka kita adalah orang yang bijaksana. Jangan pernah bilang bahwa saya ingin hidup 1000 tahun lagi, saudara-saudara. Sebab tidak ada satupun di antara kita, tidak ada yang tahu kapan waktu hidup kita di bumi ini akan berakhir. Sebab Alkitab menggambarkan kepada kita gambaran yang jelas, yang clear kepada kita contoh-contoh mengenai hidup kita di bumi ini. Alkitab menggambarkan kepada kita dalam teks ini, dalam pembacaan kita tadi, hidup manusia seperti giliran jaga di waktu malam. Yang pada malam hari berjaga dan pada pagi hari dia akan selesai tugas jaganya. Alkitab menggambarkan hidup manusia seperti rumput. Yang pada pagi hari dia bertumbuh dan berkembang dan pada sore hari dia lisut dan layu. Alkitab juga menggambarkan hidup manusia seperti mimpi yang sebentar datang menghiasi tidur kita, tetapi setelah kita bangun kita bahkan melupakan mimpi kita. Bahkan di tempat yang lain Alkitab menggambarkan hidup manusia seperti uap yang sebentar kelihatan dan setelah itu hilang lenyap. Nah, saudara-saudara, itulah gambaran hidup kita. Hidup kita ini singkat. Siapapun kita, status sosial, ekonomi, pangkat, kedudukan, IQ kita setinggi apapun, dengarkan saudara-saudara, sehebat apapun kita di bumi ini, dengarkan hidup kita singkat. COVID-19 menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang bisa kita banggakan, tidak ada satupun kekuatan yang bisa kita andalkan. Sebab COVID-19 tidak memandang bulu, saudara-saudara. Nah, saya berdoa supaya kita punya understanding yang sama untuk pesan firman Tuhan malam hari ini. Karena itu, saya beri judul sekali lagi, sadar coy. Mari kita sadar bahwa hidup kita singkat adanya. Karena itu mari kita berhentilah untuk sombong sekali. Jangan kita sombong dengan apa yang kita miliki hari ini. Karena hidup kita sesungguhnya singkat adanya. Berhentilah untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Berhentilah untuk berjalan di dalam jalan-jalan yang ditunjukkan dunia. Tapi marilah kita mulai berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Menjadikan Tuhan andalan hidup kita. Nah, saudara-saudara, itu kebenaran pertama yang saya dapat dari pesan firman Tuhan ini. Orang yang bijaksana adalah orang yang sadar bahwa hidupnya ini singkat. Mungkin besok giliran kita, saudara-saudara. Keluarga kita yang dipanggil Tuhan, itu mereka sudah giliran mereka. Tetapi kita tunggu waktu kita. Mungkin besok giliran kita. So, jadilah bijaksana. Sadarlah bahwa hidup kita singkat adanya. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang sadar, yang pertama, dia sadar bahwa hidupnya singkat. Orang yang bijaksana adalah orang yang sadar bahwa hidupnya singkat. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang menggunakan firman Tuhan menjadi kompas kehidupannya. Sebab menyadari bahwa hidup ini singkat, maka dia akan menjadikan firman Tuhan sebagai kompas kehidupannya. Saudara, saya mau beritahu bahwa kita tidak bisa menjadi bijaksana tanpa firman Tuhan. Makanya Alkitab berkata, ajarlah kami. Nah, ajar yang dimaksud adalah biarlah firman Tuhan itu menjadi pengajaran bagi kita. Tanpa firman Tuhan kita akan tersesat, saudara-saudara. Firman Tuhan harus menjadi kompas kehidupan kita, petunjuk kehidupan kita. Firman Tuhan harus menjadi pelita yang menerangi jalan kita supaya kaki kita tidak terantuk. Firman Tuhan harus menjadi penerang dan petunjuk bagi kita supaya kita tidak tersesat jalan kita. Saya berdoa supaya kita semua, saudara-saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bijaksana di hari-hari ini. Di hari-hari yang sukar, bahkan saya boleh berkata ini hari-hari yang terakhir. Hari-hari di mana kita tidak tahu. Mungkin hari besok adalah hari terakhir bagi saudara dan saya. Saya berdoa di masa-masa goncangan ini, saudara dan saya kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak akan takut dengan kehidupan, tidak akan takut dengan kematian, tidak akan takut dengan kesulitan apapun. Sebab dia tahu bahwa Tuhan tempat dia berlari, Tuhan sandaran hidupnya. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang bijaksana itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama, tidak akan takut dengan apapun. Yang kedua, dia menjadi orang yang selalu menjadikan Tuhan satu-satunya. Bukan diantaranya, tapi satu-satunya. Dia akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Dalam kondisi apapun pasti menolong. Dalam lembah kekelaman ada Tuhan. Di tempat persimpangan jalan ada Tuhan. Di padang gurun ada Tuhan. Di tengah lautan yang luas ada Tuhan. Di tengah hutan yang belantara ada Tuhan. Di tengah-tengah himpitan yang berat ada Tuhan. Dia percaya
karena dia menjadikan Tuhan andalan hidupnya. Saya berdoa, biarlah kebenaran ini akan menolong kita semua untuk makin kuat menjalani kehidupan kita. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Tuhan, lepaskanlah berkat-Mu. Berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa. Double blessing boleh mengalir dengan limpah atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebab kami menjadikan Tuhan andalan hidup kami. Firman Tuhan menjadi kompas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.